Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masih semangat nih teman-teman siang ini? Masih, Pak. Masih ya, alhamdulillah. Kita loyal sekali deh buat menyemangati menulis. Semudah mengukir karya. Semudah mengukir karya. Ya, alhamdulillah. Ada karya. ya, ada feedback ya. Saya pikir ini sekarang udah jam 12 lebih, udah pada ini, nggak ada tenaga lagi. Udah pada layu. Jadi ya mohon maaf kalau sekiranya nanti saya mungkin karena sudah waktu jam istirahat juga ya, mungkin akan singkat aja, simpel saja, poin-poinnya saja ya. Ini juga sebenarnya materi yang saya sampaikan juga sudah disampaikan juga triknya oleh Uncle D. Ya. Tapi saya porsinya pada artikel atau opini yang layak terbit, ya, yang terbit. Kan kita akan senang kalau sekiranya tulisan kita bisa terbit, ya. Next. Ya, lanjut. Oke. Wow. Baik ya, artikel atau opini. Jadi kalau kita membuat opini, namanya saja opini ya, jadi gagasan ya. Lebih kepada porsinya adalah gagasan kita. Kalau sekiranya kita melihat suatu fenomena ya, kadang kita galau gitu. Nah, galau itu bukan karena galau situasi isi hati kita pada pasangan, tapi adalah galau kita pada fenomena ya. Pada fenomena, misalkan fenomena yang semarak terjadi sekarang ini seperti apa yang sedang gonjang-ganjing, misalkan tentang kepulangan Habib Rizik sampai akhirnya ada 2 Kapolda yang dicopot gitu kan, kemudian Gubernur Anies dipanggil gitu, itu galau. Nih kok bisa begitu? Kenapa sih aturannya? Apakah ada yang salah gitu kan? Terus apakah bisa gubernur dipanggil oleh sekelas Kapolda kan gitu? Itu ada kegalauan melihat fenomena seperti itu. Nah, kalau kita basicnya orang hukum, mungkin kita ungkapkan tuh gagasan pandangan kita ya, pandangan kita melihat fenomena seperti itu. Boleh kalau Setuju Pak. Kenapa? Ada yang lewat ya. Jadi kalau orang hukum nih, misalnya saya karena background saya hukum, saya dari HTN, Hukum Tata Negara, saya melihat fenomena seperti ini. Makanya tadi pagi juga saya sedang menyusun bikin gagasannya, opininya. Jadi langsung mengalir karena kita sesuai dengan background. Tapi fenomena itu tergantung dari background kita masing-masing. Apalagi fenomena yang masih dan akan belum kelihatan kapan batasnya ya, pandemi COVID-19 itu bisa dilihat dari sudut manapun ya, ipolexosbud hankam malah itu. Jadi ekonomi bisa ya, kan dari sudut orang basicnya perbankan bisa juga. Aspek perbankannya, dari sisi sosial bisa, dari ya berbagai aspek. Kita itu dengan yang pertama kedua itu. Jadi kita melihat kalau mau kita tulisan kita itu diangkat ya, kita bisa muat terbit, kita harus melihat momentum yang sedang terjadi. Dan sampai momentum lagi hangat apa, tapi kita nulisnya itu yang nggak penting gitu. Ya mungkin kontributor ya, editor seperti saya melihat wah ini mah nggak layak banget itu. Mungkin juga banyak yang pembaca kalau misalkan itu layak gitu tampil, nggak penting banget ini, nggak dilihat gitu. Mungkin pembaca cuma berapa kan gitu. Tapi kalau sekiranya temanya yang diangkat sesuai dengan momentum sekarang ya, bahasanya itu newspeak-nya, ada momentum beritanya, itu orang sedang haus-hausnya mendapatkan informasinya. Jadi ada kepo-nya di situ. Kita pengen tahu gitu dari sudut hukum misalkan, dari sudut sosial budayanya misalkan. Jadi karena kepo-nya itulah membuat ini layak nih gitu. Ini layak kalau ditampilkan, diterbitkan gitu.
Jadi aktualitas itu sangat penting ya ketika kita membuat suatu artikel ya. Oke, next. Kemudian mengandung unsur baru ya. Jadi selain tadi ada momentumnya, ada temanya yang sesuai dengan momentum tersebut, ada juga sudut pandang kita yang tadi saya juga sampaikan. Angle kita ini backgroundnya apa nih? Kalau kita kayak misalkan saya dari hukum ya saya akan sudut pandangnya hukum. Jadi kapasitas kita juga memang sesuai. Kita akan menulis suatu gagasan, suatu opini karena sesuai bidang kita. Kalau kita sampaikan, kita kirimkan ke penerbit, pasti ya itu sesuai kapasitas kita gitu. Editor itu nggak terlalu ragu. Jadi kalau misalkan kita basicnya orang akuntan, tapi menulis suatu fenomena hukum ya, pasti diragukan juga apa kapasitasnya kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan kapasitas kita sehingga editor itu tidak ragu. Ya, makanya perlu juga nanti dicantumkan CV kita ya, CV kita, background kita dari mana dan sebagainya itu akan bisa dilihat. Jadi kembali ke angle kita, sudut pandang kita terhadap suatu fenomena yang ada. Yang sedang hangat sekarang terjadi. Next. Ya, kerangka atau sistematika. Jadi bedanya kalau yang disampaikan tadi salah satu narasumber Bu Vivi ya tentang jurnal. Kalau jurnal itu kan biasanya ada introduction ya, ada berikutnya isinya dan sebagainya, sampai penutup itu ada judul-judulnya begitu. Nah kalau artikel itu enggak, jadi nggak perlu pakai A pendahuluan, B isi gitu kan. Nah seperti itu, yang penting mengalir. Tapi bagian-bagian itu emang nyambung ya, dari mulai pendahuluannya, lead-nya itu sampai akhirnya itu nyambung, enak dibaca gitu. Kalau kita kita sendiri ketika membacanya itu rumit, ya pasti pembaca nanti juga begitu. Ini kayaknya muter-muter nih. Gagasannya sudah bagus, tapi kok bahasanya muter-muter gitu. Mana yang jadi kesimpulan, mana yang jadi pendahuluan ini nggak jelas itu. Kayaknya datar-datar aja. Nah ini juga penting ya. Susunannya itu harus runut ya, runut. Dan bahasanya juga ya bahasa yang populer. Jadi walaupun ini adalah karya ilmiah ya, karya ilmiah, tapi juga tidak tidak sangat, kalau terlalu keilmiahnya tidak terlalu berat ya. Kalau berat itu nanti ke jurnal yang disampaikan oleh Bu Vivi. Nah, kalau ini adalah karya ilmiah yang populer. Jadi walaupun ini sangat ilmiah, jadi ada perlu disampaikan citasinya atau narasumbernya. Kita juga penyampaiannya ini dengan cara yang lebih populer, yang mudah dimengerti itu. Jangan sampai ya bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa yang berat ya, bahasa-bahasa yang sangat akademis sekali. Nah nanti dikhawatirkan pembaca itu jadi malas ya, malas yang akhirnya membuat penerbit ini merasa, waduh, kalau begini nanti pembacanya jadi berkurang, padahal penerbit ini kan pengennya banyak pembaca, banyak read-nya, yang nge-like juga banyak gitu. Kalau terlalu berat kan membosankan gitu ya, membosankan. Jadi begitu, walaupun karya ilmiah, tentu saja karena ini adalah karya ilmiah populer, maka gaya bahasa adalah sangat penting ya. Next. Ya, gaya penulisan. Gaya penulisan tadi bahwa gagasan yang kita sampaikan walaupun gagasannya itu sebenarnya itu gagasan yang sangat berat ya padahal, tapi ketika cara penyampaiannya adalah penyampaian yang dibuat mudah untuk dibaca, mengalir dan hidup ya, itu akan enak gitu. Kita seakan-akan mendengar petuah dari seseorang yang sangat bijaksana gitu.
Jadi gagasannya itu mengalir gitu saja, langsung masuk ke logika kita, akal pikiran kita, bahkan ke kolbu kita. Nah itu yang sangat bagus ya, daripada yang sangat akademik heavy. Jadi ini penting gaya bahasa kita ketika kita tuangkan dalam suatu tadi opini kita gitu, opini kita supaya ya mencoba secair mungkin. Tapi juga bukan berarti akhirnya pakai bahasa-bahasa yang ini ya, yang tidak dikenali oleh suatu karya ilmiah gitu ya. Kita harus juga mengikuti aturan yang ada. Oke, next. Bahan pendukung. Karena opini juga merupakan karya ilmiah, jadi harus ada juga bahan pendukungnya. Karena nggak murni juga ya, ketika kita suatu gagasan, nggak semuanya murni itu gagasan kita. Pastinya itu ada juga gagasan-gagasan orang lain yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau kata dosen saya, profesor saya itu, sesungguhnya membuat suatu jurnal atau opini itu nggak bisa lepas dari gagasan orang, makanya perlu adanya citasi, makanya perlu ada pendapat orang di situ yang disampaikan gitu. Jadi ketika kita membuat opini pun begitu, ada yang kita sampaikan, kita bawa pendapat orang yang sangat terkenal misalkan, entah itu ilmuwan, entah itu data, entah itu foto, ilustrasi dan sebagainya, yang berasal dari lembaga-lembaga sangat kompeten, itu kita sampaikan. Dengan seperti itu berarti gagasan kita adalah gagasan yang benar-benar kompeten juga gitu, karena didukung oleh fakta-fakta dan data yang sangat akurat gitu. Bukan kita melantur sana kemari gagasan kita gitu kan, akhirnya orang malah meragukan kok begini gitu ya. Jadi perlu adanya bahan pendukung. Oke, next. Pak. Udah cukup ya?